irit sih, lebih ke sebenarnya nggak punya duit ya. Lebih ke istri gua itu transfer uang, pokoknya dia transfer 4,5 juta, terus sudah habis tinggal 6.000. Raffi nggak percaya, saya kasih lihat, itu beneran 6.000, dia masih nyari nol yang lain gitu. 6.000 Vi, habis kemarin, gue bilang. Jadi lu beneran dikasih istri lu gitu, maksudnya sistemnya? Iya, aku maunya begitu aja, soalnya gua habis pegang duit. Jadi 4,5, kadang-kadang 10 juta, dia ngasih 10 juta gitu. Cuma biasanya karena pengeluaranku nggak banyak, cuma kepake 4,5 juta doang. Gue terserah gua aja. Cuma memang aku pengeluaran nggak banyak. Kalau aku nggak pegang duit itu sendiri nggak. Kalau aku pegang duit, pakai main judi. Situ lagi Biar bangkrut. Dia bisa manage duit ya. Maksudnya kalau di rumah tangga itu harus ada orang yang bisa ngatur keuangan. Kalau dua-duanya nggak bisa ngatur keuangan, harus punya konsultan keuangan. Karena kalau nggak ada orang kayak gitu, uangnya pasti habis. Jadi nanti uang-uang yang didapat dari hasil kerja itu tidak jadi apa-apa. Dia beli tanah diam-diam gue kasih, dia beli rumah diam-diam gue kasih, apa-apa ambil semuanya. Yang penting jadi sesuatu yang baik. Karena Cowlive itu pinter ngatur uang. Iya, karena menurut aku laki-laki itu semua hasil kerja kerasnya itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan untuk istrinya. Barang siapa memuliakan istrinya lewat pekerjaan kerasnya dan keringatnya, maka berbahagialah dia di dunia dan akhirat. Ya, kalau barang mahal aku nggak boros, cuma hobi-hobi aja kadang-kadang. Nah, kebiasaan aku tuh kalau suka keluar-keluar uang kecil-kecil gitu, lama-lama jadi boros gitu. Kalau barang mahal enggak, malahan nggak ada kayaknya ya. Apa ya? Game atau mungkin basket? Main judi. Iya, makanya gue bilang jangan main judi, habis uang lu cuy. Gue menyesal gue. Itu doang gue dulu. Wes, pagi-pagi datang ke sini mau ngapain nih? Ngapain? Mau ngecek rumah. Rumah gue udah kayak gimana? Udah ada bentuknya tuh, Bang. Gila. Bagian belakang doang nih udah kebentuk. Nanti ke depan. Jadi pembangunannya dari belakang. Cowok. Ini bawah kantor, atas mes anak-anak cewek, tengah lapangan basket. Nah, masuk ke sini. Ini rumah kaca ya? Kayaknya di sini rumah kaca. Kaca semua isinya. Kolam renang mana? Di depan situ. Oh, sih. Kesono. Karena ini kan panjang dia. Oh. Ini panjangnya sekitar 1.800 meter. Apalagi tuh? Mana rumah baru? Nih, ini uang keluarga. Nah, ini kamar lu, Pip. Lumayan kan? Lumayan. Iya kan? Oke kan? Kalau nginep-nginep kamarnya oke lah. Ini dari luar. Iya, sebenarnya dari tengah bukan dari luar ya. Ini kalau menang, ini kitchen nih. Ini pohon, tahu pohon kan? Tahu aja. Oh, ini ruang kerja nih buat ruang nongkrong buat Oh, ini meja kerja. Buatnya ini, buat nyari ide, buat ruang cari ide. Depannya lapangan basket. Yang tadi nih ruang kerja nih. Berarti di tengah ada lapangan. Ini kan yang cowok, ini kan yang cewek. Ada jembatan, Pip, tenang, Pip. Oh. Bisa, boleh. Thank you. Boleh ya? Boleh. Oh, rumah ya? Udah 25% lah, masih lama rumah gua mah. Masih, kalau bangun rumah itu nggak bisa cepat, dia lama ya. Kalau udah gitu biayanya juga cukup besar. Sembari ngumpulin biaya, lu kerja supaya rumahnya bisa jadi 100%. Kalau nggak nanti rumahnya cuma jadi 25%. Maunya kayak gimana? Sisanya bangunan rusak. Maunya konsepnya itu jangan terlalu mewah ya. Tapi kelihatan mahal aja. Bareng-bareng. Jadi ada area belakang, area tengah, area depan sih sebenarnya. Kalau secara area ada 3 area. Tapi kalau secara layoutnya ada area kerja, olahraga, area meeting, rumahku, kolam renang, area kreatif, area bangunan paling depan, baru ke parkir. Lu rumah segede itu tapi tidak bisa dimaksimalkan untuk produktivitas, buat apa? Lu tinggal sendiri di dalam gitu, serem tau. Iya, hanya untuk apa? Maksudnya pengen ngasih tahu kalau rumah lu gede. Emangnya manusia sebiji gitu perlu rumah sebesar itu? Enggak lah. Tapi terganggu nggak sih privasinya gitu? Atau dibedakan gitu? Dibedakan, jadi sektornya nggak sama. Jadi yang pas rumahku itu aksesnya nggak bisa dimasuki siapa-siapa. Jadi emang sudah ada layoutnya sendiri gitu. Tapi kita bisa mantau
sekitar area kita, misalnya orang kerja segala macam bisa kepantau. Iya, gara-gara waktu itu aku kan mulai nambah karyawan. Nah, Olive ngerasa kamu perlu tempat yang lebih besar. Kasihan, kadang-kadang dia ngelihat aku tuh kerja dari kamar mandi, kerja dari beranda rumah di parkiran, nggak ada kantornya. Jadi kadang-kadang dia lihat aku duduk-duduk di lantai di teras gitu sama timku, dia tuh kasihan gitu loh. Dan dia bingung, ada ya orang kayak kamu gitu loh ya, maksudnya kerja dari mana aja bisa. Gue bilang, wah kamu belum tahu teman-teman infotainment kamu. Yang pulang nyampe pagi ya kan. Nggak pulang kelar ya kan, nggak dapat berita. Iya, Apapun gitu ya Bang ya. mandornya lah, dia sebagai ibu bumi, ibu rumah, ibu negara, ibu uang dia, ibu jari. Sip. Ngomongan masih nunggu waktu. Saya sendiri pribadi juga udah mulai bingung. Sampai usia segini saya belum dikasih nih. Kayaknya saya udah mulai kehilangan iman. Tolong dibantu doa ya. Saya sih yang penting kalau saya itu ya jujur ya. Saya itu tiap hari kalau lihat istri saya itu, saya dari hati saya selalu sedih. Saya kepengen istri saya itu bisa punya, bisa hamil, dia bisa punya anak lah. Maksudnya kalau cewek itu kan pasti dia bahagianya di situ. Kalau saya pribadi, tolong bantu doa lah, maksudnya buat istri saya supaya Tuhan kasih berkat, biarlah saya menanggung segala berat-berat. Ya pengen lah pasti, cuma kan dia nggak mau tolong nunjukin, dia nggak mau saya terbebani. Cuma biar bagaimanapun, firasat saya kan, saya bisa ngerasain lah kepengennya dia. Makanya saya sampai ngomong kayak tadi itu, ya semoga doa-doa orang-orang bisa Tuhan dengar lah. Maksudnya saya ini banyak bikin salah dulu. Mungkin bisa menembus kesalahan saya, Tuhan ampuni saya supaya istri saya dikasih lah keturunan yang kuat. Enggak sih, pilotok itu kita jarang ngobrol ya, lebih sering baku hantam. Tapi Bang kan udah pernah nyoba kayak teman aku lah ya program itu ya kayak program-program hamil. Sungkan gitu-gitu tadi pernah konsultasi gitu nggak sih, Bang? Udah konsultasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.